Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Today we'll study about family members. So by watching my video, you understand how to call your family members in English. From this picture, dari gambar ini, can you guess who are they? They are family, consists of father, mother, and their children. Ada beberapa cara, ada bentuk-bentuk yang dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris itu ada kesamaan. Hanya ada ciri khusus untuk menyebut family di dalam bahasa Inggris. Mari kita simak videonya dalam slide berikutnya. Untuk menyatakan bahwa kita memiliki keluarga, misalkan punya paman ya. Contohnya saya memberi nama paman itu dengan Mr. Andre ya. Mr. Andre adalah paman Sinta. Misalkan di sini punya paman namanya Sinta. Cara membuat kalimatnya adalah kita sebutkan dulu siapa nama pamannya. Jadi Mr. Andre gitu ya. Siapa Mr. Andre itu adalah paman Sinta. Nah, paman Sinta itu dibalik kalau bahasa Inggris. Sinta uncle, bukan uncle Sinta ya. Kalau Indonesia kan paman Sinta berarti uncle Sinta, tapi kalau bahasa Inggris dibalik menjadi Sinta uncle. Tetapi tidak cukup dengan sebutan Sinta saja, di situ perlu ada koma di atas, koma S ya, Sintas uncle begitu membacanya. Jadi kalimat lengkapnya menjadi Mr. Andre is Sinta's uncle. Contoh lain, misalkan Sinta memiliki buku, maka bahasa Inggris menjadi Sinta's book, seperti itu. Jadi kalau menyatakan kepemilikan itu menggunakan koma S di atas setelah namanya. Jadi misalkan buku saya ya, berarti Mr. Ganesh, atas S, book, begitu. Kemudian apabila kita pakai susunannya dibalik, kita sebutkan dulu paman Sinta adalah Mr. Andre. Itu bisa. Nanti saya beri contoh ya, saya kasih nama yang lain dulu sebentar. Oke, nama berikutnya. Kalau misalkan saya menggunakan nama David ya, yang punya uncle ternyata David juga punya uncle yang namanya Mr. Andre. Jadi Mr. Andre ini adalah paman dari Sinta dan David begitu. Jadi kalimatnya menjadi Mr. Andre is David's uncle. Sama ya, sama diberi koma S di atas. Kemudian kalau kita balik, misalkan paman Sinta adalah Mr. Andre. Itu kan kebalikan dari Mr. Andre adalah paman Sinta. Itu boleh seperti itu. Kemudian kalau dengan David berarti paman David is Mr. Andre gitu. David's uncle is Mr. Andre. Kemudian Sinta's uncle di sini itu bisa diganti dengan kalimat lain dalam bahasa Inggris. Kan kalau maksudnya Sinta's uncle itu adalah paman Sinta. Jadi Sinta itu punya paman begitu. Nah, dalam bahasa Inggris itu bisa diganti dengan her uncle. Her itu siapa? Her itu Sinta. Kalau dalam bahasa Indonesia, her uncle itu dia. Jadi paman dia itu siapa? Sinta di sini adalah Mr. Andre. Jadi Sinta's uncle itu sama dengan her uncle gitu. Bedanya kalau Sinta's uncle kita langsung tahu bahwa yang punya paman namanya Sinta gitu. Jadi paman Sinta gitu kan. Her uncle berarti paman dia siapa? Dia Sinta. Intinya sama saja gitu. Jadi ini perlu kamu tahu ya, supaya kamu tidak bingung nanti penggunaan antara ada koma S menyebutkan nama, ada koma S dengan pemakaian her. Pada intinya semuanya sama. Lah kalau laki-laki beda. Jadi her itu untuk dia perempuan, kalau dia laki-laki itu berbeda, akan menjadi his. Jadi pamannya David ya,
David's uncle, kan dibalik tadi. Nah kalau his uncle berarti paman dia siapa? Dia David, laki-laki, his gitu. Kalau dia perempuan adalah her. Nah kemudian bentuk lain lagi. Nah bentuk lain lagi ya. Jadi Mr. Andre itu adalah paman Sinta dan David, itu bisa begitu. Jadi dua orang ini punya paman yang sama gitu. Maksudnya Sinta dan David itu punya paman namanya Mr. Andre. Jadi begini jadi kalimatnya. Kemudian karena Sinta dan David ini adalah dua orang, bukan satu orang, maka bahasa Inggris itu menggantinya dengan their. Jadi Sinta sama David diganti their, sama seperti tadi kan, Sinta's uncle diganti her, Sintanya diganti her gitu. Kalau ini Sinta and David diganti their, sama artinya paman mereka. Mereka siapa? Ya Sinta and David begitu. Ini namanya kata ganti kalau dalam bahasa Inggris. Ini rekaman saya, video ini bisa didengarkan berulang-ulang. Tujuannya supaya kamu paham, karena bahasa itu selain difahami juga butuh dilatih berulang-ulang sampai kamu memahami maknanya dan bisa merespon spontan. Butuh refleks begitu, karena bahasa itu kalau berpikir terlalu lama kan kasihan yang menunggu respon kita apabila kita ditanya dalam bahasa Inggris. Kemudian ini adalah contoh soalnya. Sebelum kita jawab, kita harus paham dulu gambar ini sebenarnya apa kemungkinan yang akan muncul dalam audio terkait gambar ini. Kita harus bisa memprediksi itu. Ini adalah pohon keluarga ya, dengan satu anak ya. Ketika kita melihat sebuah gambar, biasanya kita akan menyatakan itu adalah, kan begitu, untuk menyatakan sesuatu itu apa. Maka bahasa Inggrisnya that is a family tree. Itu adalah pohon keluarga. Intinya seperti itu awalannya biasanya. Atau bisa begini, ada sebuah keluarga. Bahasa Inggrisnya menjadi there is a family, bisa begitu. Atau yang lain, ada dua orang, seorang ayah dan seorang ibu misalkan. There are parents, ada orang tua. Orang tua itu adalah a father and a mother. They are a father and a mother, bisa begitu ya. Kemudian a daughter, ada anak perempuan di sini, disebut daughter, anak perempuan itu. Kemudian bisa muncul yang lain lagi. Mr. Arman has a daughter. Pak Arman memiliki seorang anak perempuan. Nah, kan gambarnya cocok dengan yang saya ceritakan dalam bahasa Inggris. Itu kemungkinan akan muncul di audio. Jadi sebelum audio itu muncul, kamu prediksikan dengan kalimatmu sendiri dalam bahasa Inggris apa saja yang mungkin muncul dalam bahasa Inggris tentang gambar ini. Atau saya buat kalimatnya, misalkan di sini Mrs. Devi belum saya jelaskan, misalkan Mrs. Devi has a daughter, kan betul di sini. Nah, audionya nanti yang kamu dengar tidak jauh dari yang saya jelaskan ini dalam bahasa Inggris. Kalau nanti ternyata di audio itu ya tidak sama dengan gambarnya, ini kan sebenarnya perbandingan ya. Yang digunakan acuan ya, tadi ada saya ralat sedikit ya, ada yang kurang saya sampaikan, saya ulangi, saya ralat. Yang menjadi acuan jawaban adalah gambar di sini ya. Jadi audio nanti kamu dengar itu dibandingkan dengan gambar di sini, dan gambar di sini yang menjadi acuan jawaban mana yang harus dipilih di pilihan 1 sampai dengan 6. Jadi saya ulangi lagi. Jawaban 1 sampai 6 ditemukan dari gambar yang di sini. Yang di audio nanti itu adalah informasi, jika cocok dengan gambarnya, audio nanti yang kamu dengar itu kamu jawab yes. Jika di audio nanti kamu dengar itu beda dengan gambar di sini, berarti kamu jawab no. Itu contoh. Misalkan nanti di audio kamu dengar Mr. Arman has 2 daughters. Mr. Arman punya 2 anak perempuan. Padahal di gambar ini hanya punya 1 daughter. Berarti kamu jawab no. Dan seterusnya sampai dengan nomor 6.
Nanti saya bimbing dari 1, 2, 3, nanti 4, 5, 6 kamu kerjakan sendiri. Saya mulai. Listen and circle. Number 1. This is Mr. Arman's family. Number 2. There are 4 people in the family. Nah, nomor 1 sudah dijawab tadi ya. Nomor 2, there are 4 people. Ada 4 orang in the family. Sedangkan gambar ini ada 3. Berarti jawabannya no, salah. Seperti itu contohnya ya. Kita lanjutkan dengan nomor 3. Number 3. Mr. Arman has 1 daughter. Mr. Arman has 1 daughter. Seperti yang saya jelaskan pada awal permulaan ya. Jadi Mr. Arman punya 1 anak perempuan. Cocok dengan gambarnya. Maka jawabannya adalah yes. Nah, kamu lanjutkan sampai dengan nomor 6 ya. Audionya saya putar secara utuh. Bila nanti kamu kurang paham bisa diputar lagi. Number 4. Mrs. Devi is Sinta's daughter. Number 5. Mr. Arman is Sinta's brother. Number 6. Sinta is Mr. Arman and Mrs. Devi's daughter. Baik, sampai situ itu saja ya audionya. Nanti yang kamu dengar itu bisa macam-macam ya, bisa macam-macam. Jadi bisa menyebutkan paman, bisa menyebutkan kakak, bisa menyebutkan nenek, kakek, ibu, bapak, begitu. Yang dimiliki maksudnya. Jadi misalkan bahasa Inggrisnya ibu itu kan mother ya, mother. Jadi kalau Mrs. Devi itu adalah ibunya Sinta, berarti kalimatnya menjadi Mrs. Devi is Sinta's mother. Ada bunyi S itu. Bentuknya seperti yang kamu lihat di video tadi di menit-menit awal tadi ya. Seperti itu contohnya. Kalau misalkan saya buat apa yang dimiliki Sinta, misalkan ayah ya, father bahasa Inggrisnya. Kita sebutkan nama orangnya, nama ayahnya Sinta itu namanya adalah Mr. Arman is Sinta's father. Kita balik misalkan Sinta's father is Mr. Arman. Nah itu kalau kita menyebutkan ayah. Coba kita sekarang buat contoh yang menyebutkan uncle, aunt sudah, brother misalkan. Brother tidak ada tapi di gambar ini. Nanti di brother nanti biasanya saya tunjukkan yang lain brothernya. Maksudnya di latihan yang berikutnya. Saya geser. Nah ini latihan berikutnya seperti yang saya ceritakan tadi. Di dalam memiliki keluarga, kepemilikan terhadap keluarga, misalkan ayah saya, ibu saya, kakek saya, nenek saya, adik saya, itu di dalam bahasa Inggris contohnya di dalam kotak ya. Parents itu orang tua, uncle itu paman, grandparents itu kakek nenek, aunt bibi, brother itu saudara, cousins itu adalah sepupu ya. Nah nomor 1, Mr. Arman and Mrs. Devi adalah Sinta's parents. Yang dimiliki ini berarti orang tua ya. Siapa yang punya orang tua adalah Sinta begitu. Yang kedua, Mr. Arman is Mr. Haryo's. Sebagai apa Mr. Arman kira-kira? Mr. Haryo ini memiliki apa? Mr. Arman itu siapanya Mr. Haryo? Itu kan nanti kita tahu dari audio. Nanti saya putar audionya ya. Kita mulai saja. Saya bimbing. Nanti nomor 4, 5, 6 kamu kerjakan sendiri. Dan setelah sesi video ini selesai, kamu coba sendiri di rumah. Nanti saya bahas di Zoom class jam 10 ya. Listen and write.
everyone, I'm Sinta. Tell you about my big family. Mr. Arman and Mrs. Devi are my parents. I'm the only child, you know. I don't have any brothers and sisters. My father has one brother. My father has one brother. Di situ disebutkan kata brother. Saya ulang lagi. Listen and write. Hi everyone, I'm Sinta. Let me tell you about my big family. Mr. Arman and Mrs. Devi are my parents. Informasi yang kamu dengar itu berbeda dengan yang tertulis di sini ya, tapi tidak jauh beda. Intinya sama, cuman cara menyatakannya berbeda. Kalau di sini di bacaannya, di tulisannya ini, di soalnya tertulis Sinta's parent ya. Tetapi kalau di audio kamu dengarnya my parents. Ya kenapa kok my enggak Sinta ya? Karena yang cerita adalah Sinta sendiri, makanya dia mengatakan my. Kita membacanya Sinta karena kita kan bukan Sinta. Kita orang yang melihat, menceritakan tentang Sinta. Jadi tidak bisa kita mengatakan my parent, dong ini orang tuanya Sinta kan begitu. Lalu di dalam audio itu akan kamu dengar banyak informasi yang sebagian tidak ada di soal ini. Jadi hanya informasi lewat saja. Jadi sabarlah untuk mencari jawaban itu. Nanti pada spot atau bagian-bagian yang dibutuhkan akan saya beritahu, saya beri tanda ya untuk dicari informasinya. Seperti tadi ini ada beberapa informasi yang tidak kita butuhkan, tapi ya disampaikan saja, dia namanya audio itu latihan soal ya. I'm the only child, you know. Seperti I'm the only child, you know. Itu kan mana soal di sini tidak ada. Ya cuman sekedar dia beritahu saja. Ya. Itu sebenarnya sebagai pengecoh atau jebakan ya. I don't have any brothers and sisters. I don't have any brother and sister, maksudnya saya tidak punya saudara laki atau perempuan. My father has one brother. He is Mr. Haryo. Okay, my father has one brother. He is Mr. Haryo, itu katanya. Berarti ayahnya Sinta itu kan Mr. Arman. Kemudian Mr. Haryo itu apanya Mr. Arman, itu kan begitu. Tadi dikatakan my father has a brother gitu. Mr. Haryo is my uncle katanya. Berarti kan saudaranya ayahnya itu adalah Mr. Haryo sebagai paman, begitu. Pamannya Sinta. Tetapi karena Mr. Arman disandingkan dengan Mr. Haryo, berarti itu bukan paman yang keluar, tapi brother, karena mereka setara, adik kakak. Jadi uncle itu hanya sebutan cinta untuk Sintanya, bukan untuk Mr. Arman ke Mr. Haryo. Nah, informasi yang kamu dengar adalah brother, maka jawaban nomor 2 adalah brother. Ini memang sedikit rumit ya, tapi bisa kita pelajari dengan pelan-pelan. Jadi saya bimbing nanti, kalau masih tidak paham kita ulang lagi. Oke, kemudian yang ketiga, Mr. Haryo itu apanya Sinta? Ya jelas tadi. Kalau yang nomor 2 itu Mr. Arman itu punya saudara Mr. Haryo, berarti kan adiknya Mr. Arman itu Mr. Haryo. Nah, Mr. Arman punya anak, maka anaknya bernama Sinta itu menyebut Mr. Haryo sebagai paman. Maka nomor 3 jawabannya adalah uncle. Itu ada di pilihannya di box ya. Ada uncle di sana, itu kamu jawab, tulis uncle. Kemudian nomor 4. Mr. Haryo is my uncle and Mrs. Endang is my aunt. Sudah terjawab kan Mr. Uncle? Betul. Mr. Haryo itu is Sinta's uncle kan? Sudah terjawab. Kemudian nomor 4 tadi barusan kamu dengar jelas sekali Mrs. Endang itu apanya Sintas sebagai Sinta. Apakah apanya Sinta begitu ya? Sudah terdengar juga jawabannya. Persis itu. Ada di box di atasnya. Kamu pilih, kamu jawab di situ, kamu tulis jawabannya. Kemudian nomor 5. They have 3 children, 2 sons and 1 daughter. They are my cousins. Nah, sudah terjawab nomor 5. Cousins. Sudah ada di tulisannya, ada di box itu. Kemudian nomor 6, number 6. Our grandparents are Mr. and Mrs. Sastro.
everyone. Yang terakhir disebutkan grandparents, Mr. and Mrs. Sastro, ya. Itu grandparents. Nomor 6 itu langsung diisi, ketemu itu ya, grandparents. Sudah terjawab semua. I'm Sinta. Let me tell you about my big family. Mr. Arman and Mrs. Devi are my parents. I'm the only child, you know. I don't have any brothers and sisters. My father has one brother. He is Mr. Haryo. Mr. Haryo is my uncle and Mrs. Endang is my aunt. They have 3 children, 2 sons and 1 daughter. They are my cousins. Our grandparents are Mr. and Mrs. Sastro. Sudah saya sampaikan semua ya. Untuk yang latihan terakhir ini saya bantu menjawab lebih banyak daripada latihan yang tadi karena yang ini lebih sulit. Jadi semestinya sudah terjawab dengan maksimal. Please write your work on your book. Tolong kerjakan tugas ini di bukumu. Kemudian before you send to Media Didik, sebelum kamu mengirim ke Media Didik, we will discuss together. Kita akan diskusikan bersama ya. I'll teach you how to answer them correctly. Saya akan ajarkan kepada kamu bagaimana untuk menjawabnya dengan benar ya. Kita akan bahas ya bersama. Nanti at 10 ya, nanti jam 10 in Zoom class ya, for English, untuk pelajaran bahasa Inggris. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.